Malam itu hujan turun pelan, membuat lampu jalan jadi remang-rimang seperti sisa bara. Di depan warung kecil di ujung gang, sebuah tenda plastik merah berdiri sendirian dengan papan kecil bertuliskan keripik pedas, rasa viral. Tidak ada yang aneh pada tenda itu, kecuali antrian panjang yang tumbuh dari sore sampai larut dan bisik-bisik orang yang berjalan lewat. Dava melihat semuanya dari balik helm ojek. Ia baru saja selesai bekerja dan berniat pulang. Di layar ponselnya, sebuah video reels muncul lagi. Seorang seleb lokal makan satu keripik, mata berkaca-kaca, tersenyum, lalu tiba-tiba menatap kosong ke kamera. Lalu video terpotong, keterangan, cobain satu, rasanya ekstrem, keripik nyawa, viral. Dalam hitungan jam, video itu sudah puluhan ribu tonton. Komentar bercampur antara kagum dan marah. Kayaknya serem ya. Suara Nina di telinga Dava lewat panggilan. Nina, pacarnya, selalu lebih cepat panik daripada penasaran. Aku cuma mau lihat aja, nanti pulang. Dava menjawab sembari menurunkan kaca helm. Di dalam dirinya ada rasa ingin tahu yang berat, seperti rasa pedas yang menunggu untuk dicubit. Di tenda, penjualnya bukan orang yang biasa. Ia kurus, berkumis tipis, memandang orang dengan mata yang terlalu tenang. Ia menyodorkan satu paket mungil yang dibungkus plastik doff. Kotak itu merah pekat, tulisan hitamnya simple. Satu gigitan, satu pengalaman. Harga murah, lebih murah dari keripik biasa. Orang-orang tertawa, memuji, mengangkat ponsel, mengadu rasa di depan kamera. Ada yang terbatuk, ada yang menjerit karena pedas. Ada pula yang tertawa seperti orang mabuk. Semua merekam, semua memamerkan. Rina, teman kuliah mereka, muncul kemudian. Cockrane, aku lihat di TikTok. Katanya pedasnya kayak neraka. Coba dong, katanya sambil mengambil satu paket. Rina selalu mudah tergoda makanan viral. Dava menatap Nina. Nina menggeleng pelan. Di antara mereka ada awan keinginan dan peringatan yang saling bertabrakan. Mereka menonton Rina membuka paket di seberang jalan. Lampu jalan menerpa bubuk merah pada keripik itu. Bunyi renyah ketika Rina menggigit terdengar seperti ledakan kecil. Mukanya memerah, matanya berair, tapi dia tertawa. Gila pedesnya beda. Rasanya ada yang nempel di tenggorokan. Hangat gitu. Ia menelan lagi, dan di belakang bibirnya terlihat bikos koklat seperti noda. Seorang pria di antrean menapak-nepok dadanya, menunduk. Itu bukan cuma pedas, bisiknya. Namun tidak ada yang memperhatikannya. Keesokan harinya, berita kecil mulai beredar. Seorang pria tua di seberang kelurahan pingsan setelah makan keripik itu. Seorang anak remaja kehilangan suara selama 3 hari. Seorang ibu rumah tangga yang tampak sehat, tiba-tiba tampak sangat lelah, kulitnya pucat. Gerakannya melambat. Tidak semua yang memakan mati seketika. Kematian yang datang lambat lebih berbahaya. Ia merayap dengan senyum. Dava mencoba memahami. Ia mulai mengumpulkan cerita dari warung kopi, dari obrolan ojol, dari komentar netizen. Mereka yang makan keripik itu melaporkan hal-hal aneh. Mimpi yang bukan milik mereka. Rasa haus yang tak pernah hilang, meski minum berulang-ulang. Detak jam yang melambat ketika mereka menatapnya. Seperti ada waktu yang mencair dari tubuh mereka, menit demi menit, yang tak kembali lagi. Orang-orang menyebutnya nyawa yang tercecer di lingkungan kecil itu. Obat untuk rasa penasaran selalu sama. Coba dulu, baru percaya. Banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang makan keripik, sesaat setelahnya akan merasakan sensasi bukan hanya pedas. Seperti ada tarikan halus di bagian dada. Seperti ada tangan yang meraih sesuatu yang tak terlihat. Tapi Tentania, manusia senang menukar yang tak terlihat
demi hal yang terasa, demi sensasi, demi video yang bisa dipajang. Suatu malam, Rina mengetuk pintu Dava dengan mata yang linglung. Aku salah. Suaranya bergetar. Di tangannya, kantong plastik merah itu terlipat. Rina duduk, tangannya gemetar. Sejak makan kemarin, aku sering lupa 1 jam dari hidupku. Tiba-tiba, udah jam 11. Padahal aku baru bangun dari tidur setengah jam. Aku merasa ringan, tapi tidak enak. Ia menatap Dava, seolah berharap ia punya jawaban. Mereka memutuskan untuk menyimpan kantong itu di ruang tamu. Mereka membuka paket, memeriksa keripik yang tersisa. Semerbak cabai menguar, bau yang akrab tapi menyeret ingatan pada sesuatu yang lebih tua dari rumah itu. Dava mengangkat satu, menempelkan ke hidungnya. Ada panas yang samar, seperti bau rokok ketika ada api kecil. Aku cuma mau pegang. Gak mau makan? Bisik Dava. Tetapi malam itu suara-suara di luar seolah menonjolkan rasa penasaran. Di Instagram, klip baru muncul. Influencer lain menantang diri, memakan 1 keripik di depan kamera dan berkata, "Kalau aku mati, ingat aku sebagai yang berani." Seketika itu juga, komentar ramai, like naik. Permainan ini tumbuh karena tontonan. Keesokan paginya, tetangga sebelah, Bu Lestari, datang mengetuk. Ia tampak pucat dan matanya cekung. KALIAN ... Kalian juga makan? Ia menunjuk tangan Rina yang tadi memegang plastik. Anakku, setelah makan kemarin ia sering menatap kosong. Dia bilang melihat seorang perempuan berdiri di balik cermin. Lalu perempuan itu mengangkat tangannya. Dan setiap kali tangannya turun, anakku bilang waktunya ikut turun juga. Semalam jam di dinding berhenti selama 6 menit. 6 menit hilang. Setelah itu, anakku seperti kehilangan 1 potong dari hidupnya. Ia meriang tanpa demam. Bu Lestari menunduk, menutupi mulutnya. Kami takut kisah-kisah itu naik seperti bara yang dilemparkan ke kertas kering. Orang-orang mulai memerhatikan pola. Setiap kali ada pembelian, seolah ada sesuatu yang meminta balas. Beberapa bicara tentang taruhan. Kalau kita mengumpulkan semua sisa keripik, apa bisa menghentikannya? Beberapa lagi memilih cara yang lebih jelek. Mereka menjual kembali keripik itu di pinggir jalan dengan harga lebih tinggi, seperti permainan memindahkan bahaya. Dava terseret di antara 2 hal, keinginan untuk tahu dan takut untuk kehilangan. Ia ingat cerita lama dari kakeknya, bahwa ada barang-barang yang tidak diberi nama, barang yang menukar sesuatu tak terlihat untuk sesuatu yang terasa. Kakeknya pernah bilang, barang yang memberi kenikmatan besar biasanya mengambil bagian lain yang tak terlihat. Hati-hati ketika kesenangan jadi terlalu instan. Kata-kata itu berputar di kepalanya, seperti lagu yang tak berhenti. Malam itu, Dava memutuskan untuk rekam sesuatu. Ia ingin merekam pengalaman sehari-hari. Rina tertidur siang dan bangun bingung. Bu Lestari mengunci semua jam di rumah dengan kain. Tetangga memeriksa makanan sisa di tempat sampah, semuanya kecil, tapi menumpuk menjadi pola. Dava menaruh kamera di meja, menyalakan lampu temaram, dan duduk di kursi. Hanya merekam saja, ia bilang pada dirinya sendiri. Ia menatap kantong di meja. 1 keripik masih menunggu, berkilat karena minyak. Bulir cabainya tampak seperti butiran darah kecil. Tangan Dava gemetar. Ia mengangkat keripik itu, mendekatkan ke mulut. Seketika, ada rasa hangat yang berbeda, bukan sekadar pedas, melainkan seperti denyut yang bukan dari dirinya sendiri. Mata Dava terasa berat, seakan ada beban tak kasat yang menarik ke dalam dadanya. Di telingganya seperti bisik halus, "Tunggu, ambil."
Suara itu bukan suara manusia lebih, seperti suara angin yang melalui daun kering. Dava melepaskan keripik, menoleh ke arah kamera, dan mendapati bahwa lampu rekaman berkedip. Di luar, terdengar langkah cepat suara. Lari seseorang. Mereka berlari masuk. Wajahnya putih. Rina, Dava. Ia menjerit. Tampak panik. Suatu hal aneh, rumah ibu di ujung gang. Jam di dinding berhenti selama 5 menit. Lalu ibu di sana. Tiba-tiba tidurnya dalam-dalam, tak bangun. Suaranya pecah. Sekarang ada polisi di sana. Dava menatap Rina. Di tangannya, kantong plastik kosong tetap hangat. Di meja, kamera masih merekam. Menangkap kelopak mata Dava berkedip cepat. Ia menoleh ke layar rekaman baru, menampilkan sesuatu yang tidak mereka rasakan saat merekam. Bayangan samar, seperti sosok yang berdiri di pintu, setengah terlipat oleh cahaya. Bayangan itu mengangkat satu tangan panjang, dan sekejap kemudian layar menunjukkan jam di rekaman berhenti. Jarum jam seolah ditarik turun. Di telinga Dava ada bunyi serak seperti napas yang menjauh. Ia merasakan sesuatu yang kosong di perutnya, seperti ada bagian kecil dari dirinya yang lepas. Jantungnya berdetak cepat, tetapi bukan karena takut, biasa lebih karena ada sesuatu yang menyesap sedikit waktu darinya. Ia mengusap dada, tetapi tidak menemukan benjolan, hanya rasa kosong yang menganga dalam. Rina menoleh. Matanya melirik ke kantong plastik. Di sana, di dasar kantong, satu keping kecil, hampir terlewat, hangat. Lalu, tanpa kata, ia mengambilnya, memandang Dava dan berkata, "Kita harus menguburnya." Suaranya datar, seperti orang yang membaca instruksi yang tak mengherankan lagi. Dava tahu, ini bukan lagi soal viral atau konten. Ini soal apa yang hilang dari orang-orang di sekitarnya. Potongan kecil waktu, potongan kebahagiaan, potongan hidup, satu gigitan, satu pengorbanan yang tak terlihat. Di luar tenda, antrian masih panjang. Di ponsel, komentar baru bermunculan. "Kamu berani? Coba dong. Buktikan kalau nggak apa-apa." Di sekitar mereka, dunia berjalan biasa. Orang masih butuh makan, masih bermain, tertawa. Tetapi di dalam kamar kecil itu, udara terasa lebih dingin. Dava menatap Rina, lalu pada keripik yang tersisa. Ia tahu, malam itu hanya permulaan. Ketika ia menutup mata, terbayang para pembeli di tenda dengan mulut penuh rasa dan tubuh yang perlahan kehilangan sesuatu yang tak bisa dilihat. Ia merasa seolah sedang memegang jam yang jamnya dicabut, berdetik di dalam telapak tangan. Di luar, hujan semakin deras. Setiap tetes terdengar seperti hitungan mundur. Dava menaruh kantong itu di dalam kotak dan menutupnya. Namun ketika ia menutup kotak, ia merasakan satu hal kecil yang hilang. Bukan benda, tapi perasaan aman yang selalu ia bawa pulang. Di ujung kamar, sebuah jam dinding berderit. Jarumnya bergeser. 4 menit, 5 menit. Di luar, seseorang tertawa, menantang kegelapan, dan di dalam, sesuatu mulai menunggu dengan sabar untuk orang-orang yang tidak tahu harga sebuah gigitan. Hujan sudah berhenti, menyisakan jalanan becek yang berkilau di terpa lampu jalan. Tapi hawa malam masih berat, seperti ada kabut tipis yang menempel di kulit. Dava tidak bisa tidur semalaman. Matanya merah, kepalanya penuh bayangan sosok samar yang tertangkap kamera. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat tangan panjang itu menggapai seolah meminta sesuatu yang belum ia serahkan. Rina tertidur di kursi, wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Dava meraih kotak kecil berisi sisa keripik dan menaruhnya di bawah meja. Rasanya kotak itu hidup, berdenyut pelan seperti jantung kedua. Pagi harinya, kabar buruk datang lagi. Seorang siswa SMA di kompleks sebelah mendadak ditemukan tergeletak di kelas.
Menurut teman-temannya, sebelum pingsan ia sempat pamer di TikTok makan 3 keripik sekaligus. Pedasnya bikin nagih, katanya di video terakhir. Setelah itu, wajahnya kosong, matanya terbalik ke atas, lalu tubuhnya jatuh. Nyawanya tak tertolong. Berita itu menyebar cepat. Di WhatsApp grup, ibu-ibu menuliskan peringatan. Di timeline media sosial, video reaksi bercampur dengan kabar duka. Ironisnya, semakin banyak yang takut, semakin banyak juga yang penasaran. Warung tenda merah justru makin ramai. Orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk membuktikan bahwa mereka lebih berani dari korban sebelumnya. Dava akhirnya tak tahan. Ia mengajak Rina untuk kembali ke tenda itu. Kali ini bukan untuk membeli, tapi mencari jawaban. Senyum penjual tenda merah itu masih berdiri di ujung gang. Meski malam semakin larut, lampunya kuning redup, membuat wajah orang-orang tampak pucat. Antrian tetap panjang. Sebagian besar anak muda dengan ponsel siap merekam. Penjualnya duduk tenang, tubuhnya kurus, dengan kulit agak kusam. Senyumnya selalu sama, lebar tapi tak hangat. Tatapannya menusuk, seakan-akan melihat lebih dalam daripada sekadar wajah. Dava maju ke depan. Ia tak membeli, hanya bertanya, "Bang, keripik ini kenapa bisa bikin orang sakit?" Penjual itu tertawa kecil. Suaranya datar. "Sakit? Semua makanan bikin orang sakit kalau berlebihan." Ia mengedipkan mata. "Tapi keripik ini bukan sakit. Ini bayar." Pedasnya memang ekstrim, tapi rasanya sepadan. Orang suka karena rasa sakitnya sama dengan kenikmatan. Rina menelan ludah. Bayaran apa? Maksudnya? Penjual itu mencondongkan tubuh. Suaranya turun menjadi bisikan. Setiap gigitan menukar sesuatu. Kalian kan tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis. Orang-orang rela menukar uang dengan barang, waktu dengan pekerjaan, dan nyawa dengan... Ia menunjuk bungkus merah di tangannya. Dangan, rasa yang tidak bisa ditemukan dimanapun. Dava merasakan bulu kuduknya berdiri. J.D. Banner, ada nyawa yang tersedot. Penjual hanya tersenyum lagi. Senyum yang sama, dingin, tidak berubah sedikit pun. Jam yang membeku malam itu. Setelah kembali ke rumah, Rina mendadak kejang. Tangannya kaku, matanya kosong. Dava panik, berusaha membangunkan. Ketika ia menoleh ke dinding, jam di ruang tamu berhenti. Jarumnya menunjuk angka 12 tepat, tapi detiknya tidak bergerak. Ia merasakan udara menjadi berat, dingin menggigit. Dari pojok ruangan, terdengar suara lirih seperti bisikan yang datang dari balik dinding. Satu gigitan, satu langkah lebih dekat. Rina tiba-tiba sadar kembali, terengah-engah. Aku mimpi, Dav. Ada perempuan di balik cermin, bajunya merah, matanya hitam legam. Dia bilang, waktuku tinggal sedikit, kalau aku makan lagi. Air mata Rina menetes, wajahnya pucat pasi. Dava memeluknya. Kita harus buang keripik itu. Kita harus hentikan ini semua. Tapi ketika ia mencari kotak di bawah meja, kotak itu sudah kosong. Sisa keripik terakhir hilang. Bayangan pengikut keesokan harinya, Dava menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Beberapa anak muda yang dulu ia lihat membeli keripik, kini sering berkumpul di sekitar tenda merah. Mereka tidak lagi terlihat seperti pembeli, melainkan seperti penjaga. Mata mereka kosong, lingkar hitam tebal di bawahnya. Wajah pucat seolah tak pernah tidur. Namun senyum mereka sama seperti senyum penjual. Datar, lebar, tanpa emosi. Mereka menatap setiap orang yang lewat, seakan-akan memastikan siapa yang sudah makan dan siapa yang belum. Dava merasakan pandangan mereka mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu malam, ia dan Rina melewati gang itu dalam perjalanan pulang. Dari Keahan, ia melihat para penjaga itu berdiri melingkar,
seolah sedang menunggu sesuatu. Saat lampu motor Dava menerangi wajah mereka, satu persatu bibir mereka bergerak bersamaan, berbisik lirih. Satu gigitan, satu bayaran. Dava mempercepat laju motor, tapi bisikan itu tetap terdengar sampai jauh. Catatan tua Karena semakin resah. Dava mencoba mencari jawaban lain. Ia membuka kotak lama peninggalan kakeknya di gudang. Di sana, ia menemukan sebuah buku lusuh berisi catatan tangan. Halaman yang menguning itu menuliskan sesuatu tentang makanan tumbal. Ada kudapan yang dibuat dari cabai hitam, ditumbuk dengan ritual tertentu. Makanan itu bisa memberikan rasa yang luar biasa, tapi tiap gigitan akan menarik sedikit napas kehidupan. Bila makin banyak orang makan, semakin besar kekuatan yang terkumpul bagi sang pembuatnya. Sang penjual tidak memberi makanan, melainkan memanen jiwa pelan-pelan. Dava terdiam. Ia sadar keripik viral itu bukan sekadar camilan. Itu alat untuk memanen nyawa. Dan penjualnya, ia bukan pedagang biasa. Ia adalah perantara orang yang tersenyum lebar bukan karena ramah, melainkan karena tiap gigitan berarti bertambahnya pundi nyawa di tangannya. Malam panjang malam itu, Dava bermimpi buruk. Ia berada di tengah kerumunan orang yang makan keripik dengan lahap. Setiap gigitan membuat tubuh mereka meredup, warna kulit memudar, cahaya hidup mereka merembes keluar seperti asap. Asap itu melayang ke atas, masuk ke mulut penjual yang tersenyum. Penjual menatap Dava di dalam mimpi. Giliranmu sebentar lagi. Dava terbangun dengan keringat dingin. Ketika ia melihat jam dinding, jarumnya kembali berhenti. Tapi kali ini lebih lama. 15 menit hilang begitu saja. Di luar jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Penjual keripik berdiri di ujung gang, menatap rumahnya. Wajahnya samar dalam gelap, tapi senyumnya jelas terlihat. Dan Dava tahu, permainan baru saja dimulai. Malam demi malam, hidup Dava dan Rina semakin terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setelah kejadian jam yang membeku itu, mereka tidak lagi merasa aman, bahkan di dalam rumah sendiri. Setiap kali lampu dimatikan, selalu ada bayangan yang seolah menempel di dinding. Dan setiap kali jam berhenti, napas mereka ikut tercekat, menunggu sesuatu yang menampakkan diri. Peringatan dari Bu Lestari suatu sore. Bu Lestari datang lagi, kali ini dengan wajah lebih suram. Tangannya memegang sebuah kain hitam yang membungkus sesuatu. Ia meletakkannya di meja Dava dengan hati-hati, seperti meletakkan benda terkutuk. "Ini aku temukan di bawah kasur anakku," katanya dengan suara gemetar. Bungkus keripik, tapi bukan kosong. Di dalamnya ada rambut Dav, rambut manusia, hitam, panjang, dan bau seperti gosong. Rina menutup mulut hampir muntah. Dava menatap bungkus itu, merasakan hawa dingin menjalar dari ujung jari. Bu Lestari melanjutkan, "Sejak aku buang itu ke kali, anakku berhenti melihat bayangan perempuan merah di cermin. Tapi dia masih lemah, seperti jiwanya bolong." Dava menelan ludah. Semua cerita mulai terhubung. Keripik itu bukan sekadar makanan. Ia adalah tumbal, wadah yang menyimpan bagian tubuh atau jiwa manusia lain. Menyusuri jejak Dava, tak tahan hanya menunggu. Ia ingin tahu siapa sebenarnya penjual itu. Malam berikutnya, dengan rasa takut bercampur nekat, ia mengajak Rina mengintai tenda merah. Mereka bersembunyi di balik warung kopi tua yang sudah tutup. Dari situ, terlihat jelas penjual itu menutup lapaknya, tapi bukan hanya sekadar merapikan. Ia mengeluarkan sebuah kendi tanah liat dari bawah meja. Kendi itu ia buka, dan asap tipis kehitaman keluar. Asap itu berputar pelan, lalu menghilang seolah terserap ke dalam tubuh penjual. Sesaat kemudian, wajah penjual tampak lebih muda, kulitnya lebih segar. Dia menyerapnya, bisik Rina dengan mata melebar. "Nyawa
yang hilang disimpan di dalam kendi itu. Dava menahan napas. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihat, tetapi matanya sendiri yang menyaksikan. Bukan sekadar cerita, kisah lama dari pasar malam keesokan harinya. Dava mencari seorang kawan lama ayahnya yang dulu dikenal sebagai penjaga cerita kampung, Pak Tarmo. Ia sering bercerita soal hal-hal gaib yang pernah terjadi di daerah mereka. Ketika Dava menyebut tentang keripik pedas viral, wajah Pak Tarmo langsung berubah pucat. Kau bilang keripik dari tenda merah? Dava mengangguk. Pak Tarmo menarik napas panjang. Itu bukan baru. Dulu waktu aku kecil, pernah ada makanan mirip itu di pasar malam. Namanya keripik setan api. Katanya dibuat dengan cabai hitam yang tumbuh di tanah kuburan 7 hari. Si pembuatnya harus memberi tumbal, 1 rambut, 1 kuku, atau bahkan darah. Lalu rasa pedasnya jadi luar biasa, tak tertandingi. Tapi setiap gigitan orang akan menarik jiwa yang dipasangkan dalam ramuan itu. Nyawa orang yang dikorbankan akan terikat di makanan, dan pembelinya tak sadar sedang memberi makan pada kematian. Jadi, penjual itu membuat tumbal baru? Tanya Dava. Bisa jadi, kalau keripiknya viral, makin banyak orang makan, makin cepat ia panen jiwa. Itu yang membuatnya muda dan kuat. Ia bukan lagi manusia biasa, Dav. Ia perantara. Malam darah malam berikutnya, ketika hujan deras turun, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah Dava. Ia dan Rina saling menatap, ketakutan. Saat pintu dibuka, ternyata 3 anak muda yang mereka kenal sebagai penjaga tenda berdiri di sana. Wajah mereka pucat, senyum mereka sama datar, aneh, tanpa kehidupan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak, "Penjual ingin bertemu kalian. Dia bilang ada hutang yang harus dibayar." Rina menggenggam tangan Dava erat-erat. "Kita nggak punya hutang apapun," jawabnya dengan suara bergetar. Anak muda itu hanya tertawa lirih, lalu berkata, "Kalian sudah memegang keripik, itu sudah cukup." Tanpa peringatan, salah satu dari mereka merogoh sakunya dan melemparkan sesuatu ke lantai ruang tamu. Bungkus merah. Ketika terbuka, bukan keripik yang keluar, melainkan potongan kecil kuku manusia berlumur bubuk cabai. Bau amis bercampur pedas memenuhi ruangan. Rena menjerit. Dava langsung menutup pintu, mengunci rapat, sementara suara tawa mereka menggema dari luar. Cermin merah malam itu. Ketika listrik mendadak mati, Rina melihat sesuatu di cermin kamar mandi. Seorang perempuan dengan gaun merah panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, bibirnya hitam, matanya gelap penuh lubang. Ia mengangkat tangannya pelan, dan setiap kali tangannya bergerak, jam di rumah ikut bergeser. Rina menutup mata, menangis, lalu berlari keluar kamar mandi. "Dav, dia ada di sini. Perempuan itu ada di rumah ini." Dava menyalakan lilin dengan tangan gemetar. Api kecil itu goyah, tapi cukup untuk menerangi wajah Rina yang penuh ketakutan. Di luar ramah terdengar suara penjual keripik. Suaranya tenang, tapi bergema seperti dari banyak arah. 1 gigitan. "Say to bed, bayaran kalian belum lunas." Titik balik Dava sadar satu hal. Mereka tidak bisa hanya lari atau bersembunyi. Jika mereka ingin selamat, mereka harus menghentikan penjual itu. Mereka harus mencari cara menghancurkan kendi tanah liat yang menyimpan jiwa-jiwa itu. Namun, langkah itu sama saja dengan melawan sesuatu yang bukan manusia lagi. Dava menggenggam tangan Rina. Kalau kita diam, nyawa orang-orang terus disedot. Kita harus melawannya, Rina menengges. Tapi ia mengangguk. Malam itu, di bawah cahaya lilin yang redup, mereka merencanakan sesuatu yang lebih nekat dari ketakutan mereka. Menyusup ke tenda merah dan mencari kendi itu di luar.
Suara hujan kembali turun, tapi kali ini, setiap tetes hujan terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti, seperti hitungan mundur menuju malam penentuan. Malam itu langit tampak bersih, bintang tertutup awan tipis, seperti tirai kelabu. Setelah berhari-hari merencanakan, Dava dan Rina merasa malam ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Mereka membawa sedikit peralatan sederhana. Sebuah cermin kecil berbingkai logam yang ditemukan di kota kakek, segenggam garam, sebuah martil kecil yang dipinjam dari tukang bangunan sebelah, dan sebilah pisau dapur. Di saku Dava ada selembar kertas lusuh catatan dari buku Pak Tarmo dengan coretan kendi, tempat tertutup jiwa. Cahaya tambah pantulan bisa menahan api dan pecahan memanggil. Mereka bersepeda pelan, memarkir jauh dari tenda merah. Udara malam terasa tegang. Setiap suara kecil seperti langkah raksasa. Di kejauhan, suara tenda lemparan tawa, gumaman, bunyi plastik tergesek mengalun, seperti musik yang tidak mau tenang. Dua penjaga berdiri di depan tenda. Bahu mereka memanjang, mata kosong. Mereka tampak seperti orang hidup yang lupa bagaimana caranya berkedip. Rina menarik napas panjang. Kalau kita ketangkap, suaranya tercekat. Kita tidak punya pilihan, jawab Dava. Kalau kita tunggu, lebih banyak orang akan kehilangan lebih banyak hal. Ini harus dihentikan sekarang, atau nanti tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Mereka berjalan, merunduk di balik gerobak buah yang sudah kosong. Rencana sederhana. Rina akan menarik perhatian penjaga dengan meniru video viral, membuat suara histeris, mengibarkan kantong plastik merah yang dibawa sebagai umpan. Dava menyelinap ke belakang tenda, mencari kendi. Rina memulai. Dengan suara bergetar, ia menjerit seperti orang yang menemukan sesuatu mengerikan. Para penjaga langsung menoleh. Satu dari mereka maju, langkah kaku. Ia memegang ponsel yang menampilkan layar kosong, hanya logo keripik merah berkedip. Ayo, datang. Lihat, ada yang belum coba, teriak Rina. Berusaha terdengar seperti influencer mabuk sensasi. Satu penjaga tertarik, lalu dua, lalu tiga. Mereka bergerak seperti marionet, tanpa ritme manusia. Itu cukup memberi celah. Dava merayap lewat, menyusup ke dalam tenda, melalui celah kain yang tersingkap. Bau minyak goreng, cabai, dan sesuatu yang lain logam hangus menyergapnya. Di tengga meja, lampu minyak bergoyang, memantulkan kilau ke segala arah. Di balik meja terselip sebuah kotak kayu yang dilapisi kain hitam. Di dalamnya berdiri kendi lebih besar dari yang Dava bayangkan. Kendi itu berwarna gelap, kilapnya seperti basah. Retak halus menyilang permukaannya. Di bagian mulut kendi terikat benang merah yang hampir putus. Dari celah-celah retaknya sesekali muncul asap tipis berwarna kelabu, mengeluarkan bisik-bisik yang tak bisa ditangkap arti katanya. Ketika Dava mendekat, ia merasakan sesuatu seperti hembusan dingin menyinggung ujung jari, seperti napas orang yang tidur lama. Tiba-tiba, suara lain menembus tenda. Aku menunggu tamu. Suara itu tenang, seperti arloji yang berjalan mundur. Dava menoleh, dan di balik tirai, penjual berdiri. Di bawah cahaya remang, wajahnya seperti berubah kaca. Tulang pipi tajam, mata yang seharusnya berkeringat, kini seperti bara kecil. Dan senyum yang selalu sama, tampak lebih panjang, seakan bibirnya meregang melewati kulit. Apa yang kalian lakukan di rumahku? Ucapnya lembut, suaranya seperti bergema dari banyak mulut. Di belakangnya, bayangan-bayangan para penjaga merunduk, siap seperti lilin yang menunggu dinyalakan. Dava menahan tremor di tubuhnya. Ia mengangkat cermin kecil dengan tangan gemetar. Tidak tahu apakah itu cukup. Kami mau menghentikan ini, jawabnya.
Suara itu keluh, hampir tidak terdengar. Penjual tertawa, tetapi tawanya tidak hangat. Ia mengulang, seakan memperdengarkan kata itu pada dirinya sendiri. Kalian pikir bisa menghentikan apa yang sudah dibayar? Keripik ini bukan untuk kalian yang hidup. Iya, untuk yang lain. Mereka menaruh bagian, dan aku menuai kalian. Kalian hanya pengantar di dalam tenda. Waktu berubah, lampu minyak berdenyut lambat. Suara napas menjadi berat, seperti orang yang menurunkan sumpah. Dava mengangkat cermin ke depan, menatap penjual. Di cermin, bukan wajah penjual yang tampak, melainkan ribuan mata kecil. Wajah-wajah samar yang bergerak tercekat, rongga waktu yang menatap balik. Mereka bukan banner-banner di luar sana. Mereka berada di antara retakan kendi. Rina, yang masih berdiri di ujung kain, mulai berbisik doa yang pernah ia dengar dari neneknya, kata-kata lama tanpa agama tertentu, semacam permohonan untuk mengikat sesuatu kembali ke tempatnya. Garam yang dibawanya ia tabur di ambang kain, membentuk lingkaran kecil. Tindakan itu sederhana, namun di sana ada kekuatan yang tak kasat mata. Garis putih itu memantulkan cahaya lilin, membuat bayangan-bayangan penjaga tampak renggang. Penjual tidak sabar. Ia melangkah, telapak tangannya menggapai udara. Ketika jarinya hampir menyentuh laki-laki di depan, sesuatu terjadi. Bayangan di cermin bergolak seperti air. Wajah-wajah di sana meraung, rindu kebebasan. Dari kendi, suara seperti azan jam pecah. Terdengar deret bunyi yang mengiris. Dava tahu ia harus bertindak cepat. Ia memegang martil, menargetkan bagian mulut kendi yang terikat benang merah. Dengan satu ayunan, ia memukul. Bunyi dentuman memecah kesunyian, bukan suara biasa. Suara itu seperti pecahan jam, seperti ratusan jarum jam yang meledak bersamaan. Tapi martil memantul, dan kendi tidak pecah. Bukan karena kuatnya tanah liat, melainkan karena ada sesuatu yang melindungi. Wajah penjual berubah. Kulitnya menipis seperti kain, dan di balik senyum itu tumbuh kilasan api. Pecahkanlah jika berani. Suara penjual menjadi cemar, seperti memakan kata-kata sendiri. Kalau kendi pecah, jiwa-jiwa itu akan bebas. Bebas mengikat siapapun yang terdekat. Kalian tak mengerti harga kebebasan. Sebuah gelombang dingin melompat ke arah Dava. Untuk sesaat, waktu terasa seperti ditarik. Ia melihat kilas hidupnya. Momen di mana ia bersandar pada motor, canda dengan Nina. Tawa Rina Patenggen-Potenggen itu melayang seperti lembar kertas yang terlepas. Ia merasakan sesuatu terambil, sebuah menit panjang yang menguap dari sela-sela nadinya. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena adrenalin, sebab setiap detik yang hilang terasa seperti uang yang disedot dari dompet yang tak terlihat. Rina menjerit ketika salah satu wajah dari kendi menatapnya. Dalam satu kilas, ia melihat rumah masa kecilnya, meja makan yang seharusnya ada, tapi kosong. Ia merasakan lubang kecil di dalamnya, sebuah jam yang hilang dari hidupnya. Tangannya gemetar, lalu kosong ketika ia mencoba mengingat sesuatu yang biasanya mudah. Nama panggilan ibunya ada kesendatan, seperti firasat yang tak pernah ada sebelumnya. Mereka hampir menyerah, tapi ketika penjual maju, ingin meraih kendi sendiri, salah satu penjaga sebuah bayangan yang dulu manusia menarik kembali, seolah merasakan sesuatu yang asing. Ia menatap penjualnya dengan mata yang sesaat memantulkan cahaya manusia. Di sana, sekejap saja, ada raut ragu. Saat itu Dava melihat kesempatan. Dengan suara yang tercekat, ia meneriakkan doa pendek dari kakeknya, kata-kata yang tak sepenuhnya ia mengerti, tapi menyentuh sesuatu. Kembalilah pada tempatnya. Rina bersama-sama menumpahkan garam ke permukaan kendi, membuat butiran putih bercampur asap. Garam itu menimbulkan kilatan kecil seperti cermin kecil yang memantulkan bayangan-bayangan ke arah kendi.
Di pantulan-pantulan itu, wajah-wajah di kendi melihat dirinya sendiri bukan pemburu, tapi yang pernah dibayar. Mereka ragu. Ada salah. Dalam kekacauan itu, seorang penjaga menjerit, dan tubuhnya seolah terseret mundur sebuah loncatan kecil ke arah kesadaran. Penjual mendesis, matanya menyala merah. Namun kali ini ia lebih berhati-hati. Dava melihat celahnya. Kendi terikat dengan benang merah. Jika ia berhasil merobek tali itu, lalu memecah kendi di atas lingkaran garam, mungkin sebagian jiwa bisa terjebak lagi atau dilepaskan secara terkendali. Dengan napas tercekat, ia mengayunkan martil lagi. Kali ini menyasar tali. Benan putus. Ritme udara berubah ketika martil terakhir menghantam tanah liat. Kendi akhirnya retak, bukan pecah berkeping-keping seperti gelas, melainkan meletus jadi potongan besar yang mengeluarkan semburan asap pekat. Suara yang keluar bukan lagi raungan, melainkan campuran tawa dan tangis, bunyi jam yang pecah, dan napas yang ditarik. Sejumlah bayangan melesat keluar, menari-nari di udara, lalu tertarik ke arah cermin yang diangkat Rina. Di pantulan logam itu, beberapa wajah tertangkap dan tertarik masuk. Mereka menghilang seperti asap yang disedot. Namun tidak semua jiwa kembali. Beberapa melesat ke tubuh penjual dan dua penjaga yang masih berdiri. Satu menyerang Rina, mencoba menempel pada dadanya seperti perekat dingin. Rina menjerit, dan beberapa menit dari dirinya seketika terampas. Ia kehilangan memori tentang satu sore yang pernah penuh tawa, sebuah potongan yang tak pernah kembali. Dava merasakan hisapan pada dirinya, juga sebuah jam di hidupnya yang tiba-tiba kosong. Ia menatap ponselnya. Foto-foto beberapa jam terakhir hilang, seperti ditelan waktu. Kekacauan mereda. Ruang tenda dipenuhi potongan tanah liat, asap, dan beberapa bisik berterima kasih yang lemah. Di antara kepingan kendi, ada satu potongan yang memendarkan cahaya hangat. Rina meraihnya, dan wajahnya basah oleh air mata, bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena sebuah nama yang ia pikir sudah hilang kembali mampir di pikirannya. Nenek Lina. Ia tersenyum samar, lalu mengusap air mata. Tetapi penjual, ia tidak. Hancur. Ketika kepingan kendi beterbangan, tubuhnya mengecil, berubah seperti asap yang membentuk jasad manusia, baru lebih muda, lebih rapi. Ia tertawa, dan suaranya berbaur dengan desiran angin. Kalian hebat, kalian memecahkan satu kendi, tapi masih banyak kendi lain di luar sana. Rasa belum lunas. Dunia ini luas, dan rasa itu ia haus. Senyum itu melebar. Ia memperlihatkan gusi yang aneh, seperti rongga jam. Sebelum mereka sempat bereaksi, ia lenyap, bukan kabur biasa, melainkan menghisap dirinya sendiri ke dalam bayang-bayang tenda, meninggalkan sebuah bekas seperti bau gosong dan beberapa serpihan cabai yang berkerlip seperti mata. Para penjaga yang tersisa jatuh tersungkur. Tubuh mereka kembali menjadi manusia yang sekarat, lalu pingsan. Lagi-lagi, beberapa orang di kampung mungkin akan bangun pagi esok dengan sebuah lubang kecil di jiwa mereka, namun tidak lagi terkumpul di kendi penjual. Atau setidaknya, bukan semuanya. Dava dan Rina keluar dari tenda dengan langkah gemetar. Di tangan Rina, sebuah serpihan kendi memancarkan kehangatan halus, seolah ada jiwa yang kini aman. Di saku Dava, secara tak sengaja, ada satu remah merah sekeping kecil keripik yang masih menyala samar. Ia merogoh saku, memandang remah itu, dan merasakan bulu kuduk berdiri. Sesuatu belum selesai. Mereka pikir mereka menang malam itu. Mereka berhasil memecahkan satu kendi, membebaskan beberapa jiwa. Namun ketika mereka berjalan pulang, ponsel berdenting. Sebuah video baru beredar. Tenda merah muncul di kawasan lain.
Kamera ponsel menyorot wajah penjual yang berbeda muda, tampan, tersenyum. Di layar, seorang anak muda mengangkat paketan keripik. Cobain, ini keripiknya, gila. Pedasnya bikin hidup ngeri. Di bagian komentar, ada satu baris yang muncul berulang. Satu gigitan, satu bayaran. Dava menatap Rina. Di antara mereka, ada kelegaan dan ada ketakutan. Baru sebuah pengetahuan bahwa permainan ini jauh dari selesai. Malam itu mereka pulang membawa serpihan kecil yang berharga dan lubang di beberapa kenangan. Di luar, tenda merah telah menjadi legenda yang berjalan. Di dalam, penjual tertawa, menyusun lagi pundi-pundi rasa yang belum lunas. Dan di saku Dava, remah kecil yang masih berkilau menunggu. Malam itu, Dava tidak bisa tidur. Serpihan kecil keripik merah yang ia bawa pulang dari tenda terus berkilau samar di meja belajarnya, seperti bara yang tidak padam. Meski ia sudah mencoba menutupinya dengan kain, sinarnya tetap menembus, berdenyut pelan, seolah sedang bernapas. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, terdengar suara bisikan. Suara itu pelan sekali, seperti bisikan seseorang tepat di telinganya. Satu gigitan, satu bayaran. Dava menutup telinganya dengan bantal, tapi bisikan itu justru pindah ke dalam kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bangun, duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Jam dinding menunjukkan jam 2:33 menit. Udara kamar mendadak dingin, padahal kipas angin mati. Serpihan itu bukan sekadar remah. Semakin lama ia menatapnya, semakin jelas bentuknya berubah. Dari potongan kecil keripik, perlahan tampak wajah-wajah samar muncul di permukaannya, berteriak tanpa suara. Keesokan paginya, Dava menemui Rina. Ia membawa serpihan itu dalam sebuah kotak logam kecil yang biasa dipakai ibunya untuk menyimpan perhiasan. Rina, ini nggak bisa kita buang begitu saja, kata Dava, wajahnya lelah. Aku udah coba kubur, tapi tanahnya langsung jadi kering kayak habis disiram air panas. Aku taruh di kali, malah ikan-ikan ngambang di permukaan. Rina menatap kotak itu dengan ngeri. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dav, benda itu berbahaya kalau sampai ada yang salah megang. Sebelum ia selesai bicara, kotak logam itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang tidak sabar keluar. Mereka berdua saling tatap, sadar benda itu tidak bisa diperlakukan seperti sampah biasa. Kalau gitu, kita harus cari cara lain, gumam Rina. Mungkin serpihan ini sisa kekuatan dari kendi yang pecah. Kalau masih ada rema, berarti ada pintu yang belum ditutup. Siang itu, mereka pergi ke rumah Pak Tarmo, lelaki tua yang dulu sempat memperingatkan mereka soal tenda merah. Namun ketika sampai di sana, rumah Pak Tarmo terkunci rapat. Jendela ditutupi kain hitam. Tetangga bilang sejak 2 malam lalu, Pak Tarmo sakit keras, tidak bisa bangun dari ranjang. Dengan nekat, Dava dan Rina masuk lewat pintu belakang. Bau obat dan keringat busuk langsung menyambut. Di kamar, Pak Tarmo terbaring lemah, matanya setengah terbuka, tapi pandangannya kosong. Bibirnya bergerak, seperti merapal doa tanpa suara. Rina mendekot. Pak, ini kami, Dava dan Rina. Kami butuh bantuan. Ada sesuatu dari tenda itu yang belum selesai. Saat itu, tangan Pak Tarmo tiba-tiba bergerak cepat, mencengkeram pergelangan Rina dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya mendadak melebar, dan dari mulutnya keluar suara serak bercampur bisikan lain, bukan suara orang tua biasa. Jangan simpan, buang, atau kalian akan dimakan waktunya. Setelah itu, tubuh Pak Tarmo kembali lunglai. Rina dan Dava saling pandang dengan wajah pucat. Malam berikutnya, bisikan dari serpihan semakin parah. Tidak hanya Dava yang mendengarnya, Rina juga mulai diganggu. Ketika ia sedang belajar di rumahnya,
Buku tulisnya tiba-tiba dipenuhi coretan merah yang muncul sendiri. Makan aku, 1 gigitan, 1 bayaran. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Dava terbangun dan mendapati kotak logam itu terbuka sendiri. Serpihan keripik kini sudah membesar dari remah kecil menjadi hampir sebesar telapak tangan. Warna merahnya berdenyut seperti daging segar. Saat ia mencoba menutupnya dengan kain, serpihan itu meloncat, menempel ke dinding kamar. Dava terperanjat mundur. Dari keripik itu muncul bayangan samar penjual keripik, senyum panjangnya sama persis dengan malam ketika kendi pecah. Dava, kamu sudah ambil bagian dari rasa ini. Kamu simpan rumahku. Itu artinya kamu bagian dari dagangan. Mau atau tidak, waktumu sudah jadi milikku. Bayangan itu menghilang seketika, tapi serpihan keripik tetap berdenyut di dinding, seperti jantung yang dipaku di sana. Keesokan harinya, Dava merasa ada yang aneh. Ketika ia mencoba membuka ponselnya, beberapa foto di galeri hilang lagi foto-foto dirinya bersama keluarga di acara tahun baru. Bahkan, ibunya sempat menatapnya heran dan berkata, "Dava, kapan kamu pernah ikut tahun baru kemarin? Kamu kan di rumah terus." Padahal ia ingat jelas malam itu, tertawa bersama, kembang api, selfie dengan adiknya. Tapi semua itu lenyap. Tidak ada bukti, tidak ada ingatan di kepala orang lain. Hanya dirinya yang masih punya fragmen samar. Dengan gemetar, Dava sadar serpihan itu sedang memakan waktu hidupnya. Menit demi menit, kenangan demi kenangan. Rina mendengar kabar itu dan segera datang. Mereka berdua duduk di kamar Dava, menatap serpihan yang masih menempel di dinding. "Kita harus hancurin ini," tegas Rina. "Kalau enggak, kamu bakal habis pelan-pelan." "Tapi gimana caranya? Kendi aja susah banget kita pecahin. Apalagi ini, kalau salah bisa lebih parah." Rina menatap cermin kecil yang masih mereka simpan dari malam tenda. "Kita pakai cermin lagi. Kalau serpihan ini bagian dari jiwa-jiwa yang terjebak, mungkin cermin bisa memantulkan mereka balik ke tempat asal." Malam itu, mereka menyiapkan lingkaran garam di lantai kamar. Serpihan keripik ditaruh di tengah, berkilau makin terang. Rina memegang cermin, sementara Dava menyiapkan martil. Saat mereka mulai membaca doa, serpihan itu bergetar keras. Suara tawa penjual memenuhi ruangan, membuat lampu kamar berkedip-kedip. Dari keripik, wajah-wajah samar keluar, menjerit minta bebas. Dava mengayunkan martil. Pukulan pertama membuat serpihan retak sedikit, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Pukulan kedua, suara tangisan memenuhi telinga mereka. Saat pukulan ketiga hampir jatuh, serpihan itu meledak, menebarkan pecahan kecil bercahaya. Beberapa wajah lenyap masuk ke cermin, sisanya berterbangan, menembus dinding kamar. Ruangan kembali hening. Tapi ketika Dava menoleh, serpihan terbesar masih ada, menempel di lantai. Kini bentuknya berubah menjadi mata merah yang berputar, menatap langsung pada mereka berdua. Mata itu berbisik pelan, tapi jelas. "Kalian pikir ini akhir? Kalian baru saja membuka pintu yang lebih besar." Lampu kamar langsung padam. Suara jam dinding berhenti berdetak. Dan untuk pertama kalinya, Dava dan Rina merasakan bukan hanya waktu mereka yang terancam hilang, tapi juga jalan keluar dari rumah itu. Malam itu, dunia di sekitar Dava dan Rina seolah runtuh. Setelah serpihan keripik berubah menjadi mata merah yang berputar, rumah Dava bukan lagi rumah yang mereka kenal. Dinding-dinding bergetar pelan, cat tembok terkelupas, dan langit-langit kamar seakan meleleh, meneteskan cairan hitam seperti darah yang basi. Jam dinding sudah lama berhenti berdetak. Jarumnya membeku di angka 12 tepat. Tapi yang membuat napas mereka tercekat adalah suara yang terdengar dari dalam serpihan itu.
bisikan ribuan orang bergantian menjerit sekaligus memanggil nama mereka. Dava, Rina, gantikan aku. Jangan biarkan aku sendirian. Suara itu saling tumpang tindih, menjerat pikiran, membuat kepala mereka pusing. Bayangan yang menjemput tiba-tiba. Mata merah itu berputar lebih cepat. Dari tengahnya muncul bayangan-bayangan gelap. Tubuh tinggi kurus dengan wajah tak jelas. Hanya mulut lebar penuh gigi tajam. Bayangan itu melangkah keluar dari lantai, meninggalkan jejak gosong setiap kali kakinya menapak. Rina mundur sambil terisak Dav. Apa ini? Kenapa makin banyak? 1, 2, 3, hingga 7 bayangan penuh keluar dari mata itu. Mereka mengelilingi Dava dan Rina, menyeringai tanpa suara. Udara kamar berubah panas, seperti ada api yang membakar dari dalam dinding. Dava, meski ketakutan, mencoba berteriak, "Apa yang kalian mau dari kami?" Salah satu bayangan mendekat. Mulutnya bergerak, tapi suaranya bukan suara manusia, melainkan suara penjual keripik itu menggema di seluruh ruangan. Bayarannya belum lunas. Kalian buka pintu. Sekarang kalian harus masuk. Rumah yang hilang seketika itu juga. Mata merah di lantai meluas menjadi pusaran hitam. Angin kencang menghisap seluruh benda di kamar. Meja belajar, buku, pakaian, bahkan bingkai foto keluarga. Semuanya beterbangan, tersedot masuk ke dalam pusaran. Dava meraih tangan Rina sekuat tenaga, tapi lantai di bawah mereka ikut retak, runtuh menjadi lubang besar. Sebelum sempat lari, tubuh mereka terseret ke dalam pusaran, jatuh ke kegelapan yang tak berujung. Mereka berdua berteriak, tapi suara mereka hilang ditelan angin. Saat akhirnya tubuh mereka berhenti, Dava membuka mata perlahan. Mereka tidak lagi berada di rumahnya. Dunia merah mereka berdiri di sebuah tempat asing. Langitnya berwarna merah gelap, seperti darah yang membeku. Tanah di bawah kaki mereka hitam, berbau hangus, retak-retak seperti bekas terbakar. Di kejauhan, terlihat pohon-pohon kering dengan ranting tajam, dan dari batangnya menggantung benda menyerupai tubuh manusia terbungkus kain merah. Rina menutup mulutnya, hampir muntah. Kita, di mana ini? Suara tawa lirih terdengar dari segala arah, meski tidak ada sosok yang terlihat. Suara itu sangat familiar penjual keripik. Selamat datang di pasar api, tempat semua rasa dilahirkan, tempat di mana tumbal menunggu giliran mereka. Dava memutar tubuh, mencari asal suara, tapi yang ia lihat hanyalah banggen-banggen samar yang terus bergerak di balik kabut merah. Tumbal yang hidup tiba-tiba, salah satu tubuh yang tergantung di pohon bergerak. Tubuh itu meronta, berusaha melepaskan diri dari kain merah yang membungkusnya. Dari dalam kain terdengar suara jeritan, memanggil-manggil, "Tolong, aku masih hidup. Jangan biarkan aku di sini." Rina mendekat dengan langkah ragu, tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, kain itu robek sendiri, dan dari dalam keluar tubuh seorang remaja laki-laki. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap Rina lurus-lurus, lalu tersenyum dengan bibir kaku. Kamu Rina kan? Aku dulu teman SMP kamu. Aku yang hilang waktu malam tahun baru." Rina ternganga. "Iya, ingat. Anak itu memang hilang bertahun-tahun lalu. Katanya diculik atau kabur, tapi ternyata nyawanya terjebak di sini, jadi bagian dari tumbal." Tiba-tiba tubuh anak itu bergetar, kulitnya pecah, dan dari dalamnya keluar api hitam yang melahapnya. Dalam sekejap, ia kembali jadi kain merah yang terikat di pohon. Rina menjerit keras, jatuh terduduk. Pasar api Dava menggenggam tangan Rina, menyeretnya menjauh dari pohon. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas terlihat
puluhan, bahkan ratusan pohon serupa, dengan ratusan tubuh yang tergantung. Semuanya terbungkus kain merah. Suara-suara jeritan memenuhi udara. Ada yang memanggil nama orang yang mereka kenal. Ada yang meratap minta dibebaskan. Ada yang tertawa gila. Di tengah-tengah hamparan itu, berdiri sebuah tenda merah raksasa, jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat di dunia nyata. Dari dalam tenda itu, keluar aroma pedas yang menusuk hidung, bercampur dengan bau amis darah. Suara penjual keripik kembali terdengar. Lebih jelas, kali ini, ayo masuk, kalian sudah sampai ke jantungnya. Disinilah semua rasa dimasak dengan tumbal sebagai bumbunya. Kalian ingin bebas? Kalian harus jadi bagian dari daganganku. Keputusan Dava tahu, mereka tidak bisa lari. Dunia ini bukan tempat untuk kabur setiap langkah, hanya membawa mereka lebih dalam. Ia menatap Rina, wajahnya penuh debu dan air mata. Kita harus masuk ke tenda itu, kata Dava dengan suara gemetar. Kalau enggak, kita bakal jadi tumbal kayak mereka. Rina menggeleng keras. Dev, kita bisa mati kalau masuk. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Tapi kalau kita diam aja, kita tetap mati. Pilihannya cuma itu. Rina terdiam, lalu menggenggam tangan Dava erat-erat. Kalau gitu, kita masuk bareng. Mereka melangkah menuju tenda merah yang berdiri kokoh. Dengan pintu terbuka lebar seolah memang menunggu mereka. Dan dari dalam, terdengar suara renyah keripik yang dikunyah, bersamaan dengan tawa panjang yang menggema di seluruh langit merah. Dava dan Rina berdiri di depan pintu tenda merah raksasa itu. Dari dalamnya, keluar cahaya redup seperti api unggun, bercampur dengan aroma pedas, menusuk yang semakin lama semakin mencekik. Suara-suara jeritan samar terdengar, bercampur dengan tawa renyah penjual keripik yang tak kunjung berhenti. Dengan langkah berat, mereka masuk. Begitu kaki melangkah melewati ambang pintu, udara berubah panas menyengat. Kuali raksasa di dalam tenda. Pemandangan itu membuat mereka terdiam ketakutan. Sebuah kuali raksasa berisi cairan merah mendidih, berdiri di tengah ruangan. Dari permukaan cairan itu keluar jelembang hitam. Setiap kali meletup terdengar jeritan manusia. Di sekeliling kuali, tubuh-tubuh terikat berdiri seperti boneka. Mata mereka kosong, bibir mereka terbuka, dan setiap kali penjual memasukkan cabai hitam ke dalam kuali, sebagian tubuh itu langsung meleleh menjadi bagian dari adonan. Rina menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua orang yang hilang, mereka dimasak jadi keripik. Dava memegang bahu Rina, meski dirinya sendiri hampir muntah. Di sisi ruangan, sebuah rak kayu penuh dengan topal-topal kaca berisi bagian tubuh manusia. Rambut, kuku, mata, gigi, semua tersusun rapi seperti koleksi bumbu dapur. Penjual menyambut dari balik asap merah. Muncullah penjual keripik. Kali ini wajahnya berbeda, lebih muda, lebih tampan, bahkan tampak bercahaya. Ia mengenakan kain merah panjang yang berlumuran noda hitam. Tangannya memegang sendok raksasa yang bercahaya seperti besi panas. Selamat datang, pelanggan setiaku, katanya sambil tersenyum lebar. Kalian sudah sampai ke dapurku, tempat di mana semua rasa lahir. Kalian pasti bangga, karena tidak semua orang diundang ke sini. Dava berteriak, suaranya penuh kemarahan dan takut. Berhenti, hentikan semua ini. Kau sudah merenggut nyawa terlalu banyak orang. Penjual itu tertawa renyah. Suaranya menggema seperti ribuan orang tertawa bersamaan. Nyawa itu cuma bambu. Tanpa mereka, keripikku tak akan punya rasa, dan dunia selalu haus akan rasa baru. Ia berjalan mendekat, matanya menatap Dava. Kalian sudah mencicipinya. Itu artinya kalian bagian dariku. Sekarang pilih
jadi tumbal atau jadi penerus. Tawaran terlarang Rina menegang, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Penjual mengangkat tangannya, menunjukkan sendok bercahaya itu. Aku sudah lama hidup, tapi waktuku tidak abadi. Seseorang harus melanjutkan. Kalian bisa keluar dari sini, hidup dengan kekayaan, wajah abadi, dan semua orang mencintai kalian. Asalkan kalian mau jadi penjual berikutnya. Dava merasakan jantungnya berdegup kencang. Tawaran itu berbahaya, tapi juga menggiurkan. Ia tahu, kalau menolak, kemungkinan besar mereka akan mati di sini, dimasak bersama tumbal lain. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Rina berteriak, "Tidak, kami gak mau jadi monster kayak kamu." Wajah penjual itu berubah muram. Senyumnya memudar, berganti tatapan gelap penuh amarah. "Kalau begitu, kalian jadi bagian dari masakanku." Perlawanan bianggen gelap bermunculan lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka maju dengan tangan kurus panjang, mencoba meraih tubuh Dava dan Rina. Dava menoleh cepat, melihat sebuah palu besar di dekat rak toples. Ia meraihnya, lalu menghantam salah satu bayangan. Bayangan itu hancur menjadi asap. Tapi dua bayangan lain langsung menyerang dari belakang. Rina meraih cermin kecil yang masih ia simpan dari dunia nyata. Entah bagaimana bisa terbawa ke sini. Ia mengangkatnya, dan saat bayangan mendekat, wajah-wajah di dalam cermin muncul, berteriak keras. Suara itu membuat bayangan berteriak kesakitan, lalu lenyap. "Dava, cermin ini bisa melawan mereka," teriak Rina. Dengan gemetar, Dava dan Rina maju mendekati kuali raksasa. Mereka tahu pusat kekuatan penjual ada di sana. Jika kuali hancur, mungkin semuanya berakhir. Pertarungan di kuali penjual melompat ke depan mereka. Wajahnya kini penuh api merah. "Berani sekali kalian." Ia mengayunkan sendok bercahaya ke arah Dava. Dava menangkis dengan palu. Percikan api meledak, membuat tanah di sekitar mereka terbakar. Suara jeritan dari dalam kuali semakin keras, seolah mendukung pertarungan itu. Rina dengan tangan gemetar mengarahkan cermin ke wajah penjual. Bayangan wajah tumbal memantul, menjerit, minta bebas. Penjual menjerit marah, mencoba menutup matanya, tapi pantulan itu terlalu kuat. Dava melihat kesempatan. Ia mengangkat palu tinggi-tinggi, lalu menghantam sisi kuali dengan sekuat tenaga. Retakan besar muncul, cairan merah mendidih muncrat kemana-mana, membakar benggen-benggen yang ada. Jeritan menggema lebih keras, memenuhi seluruh tenda. "Tidak, kalian menghancurkan segalanya," teriak penjual dengan suara penuh kebencian. Dava menghantam sekali lagi. Kuali itu pecah. Ledakan cahaya merah menyilaukan, memenuhi ruangan. Saat Dava membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di tenda. Ia terbaring di kamarnya sendiri, dengan Rina di sampingnya. Jam dinding berdetak normal. Udara terasa segar. Tidak ada lagi aroma pedas atau amis darah. Namun, lantai kamar penuh dengan serpihan hitam gosong. Sisa-sisa keripik yang terbakar. Semua serpihan itu perlahan berubah jadi debu, lalu hilang. Rina menggenggam tangan Dava erat-erat. "Kita berhasil." Dava hanya bisa mengangguk pelan, meski dadanya masih berdebar. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu. Keberhasilan ini bukan akhir. Karena sebelum semuanya lenyap, ia sempat mendengar bisikan terakhir dari penjual keripik itu. "Kalian bisa hancurkan kualiku, tapi rasa pedas tidak akan pernah mati. Selama ada orang yang lapar akan sesuatu yang baru, aku akan kembali." Beberapa minggu kemudian, keripik pedas yang dulu viral mendadak hilang dari pasaran. Tidak ada lagi tenda merah di alun-alun. Tidak ada lagi penjual misterius.
Orang-orang mulai melupakan semua isu yang beredar. Tapi suatu malam, ketika Dava lewat di sebuah gang sempit, ia mencium aroma pedas yang sangat familiar. Di ujung gang, samar terlihat cahaya lampu merah kecil dan suara renyah seseorang yang sedang mengunyah keripik. Dava menutup mata. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu, meski dapur neraka sudah ia hancurkan, legenda keripik pedas penukar nyawa belum benar-benar berakhir.